Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah yang berkenan hadir, kemudian pengurus Masjid Al-Jami' Al-Muslimin, dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya yang kita banggakan, panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lubuk hati yang paling dalam kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama-sama. Mudah-mudahan nikmat, anugerah dan karunia yang diberikan Allah Ta'ala dapat kita tempatkan pada tempat yang semestinya, sehingga kita tercatat di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini pertama kalinya saya sampai di Masjid Al-Jami' Al-Muslimin di Ukui ini. Singgah di Ukui ini pun baru kali ini saya. Ke Pelalawan sering ada kajian rutin sebelum Covid dulu di Masjid Pelalawan itu, di Masjid Ulul Azmi kalau saya tidak salah nama. Ke sore pernah, tapi ke Ukui ini inilah baru kali ini. Dan alhamdulillah semangat masyarakat kita di sini untuk mengimarahkan masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tuh kau. Ibu, suara saya jelas, Bu? Jelas. Pak, suara saya jelas enggak? Kalau kurang jelas pakai 2 mikrofon, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia nanti semakin malam nih semakin kurang jelas ini, Pak. Itu dia. Karena ngantuk. Jadi ibu-ibu nanti kalau mau tidur saya izinkan enggak apa-apa. Tapi sebelah saja matanya dipejam, Bu. Kalau bahasa kami dari kampa sebelah mata tutui, sebelah lain dibuka. Silahkan. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, semestinya melakukannya bukan 1 kali 1 tahun. Kalau ditanya orang lagu saya, berapa kali semestinya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang akan mengatakan di bulan Rabiul Awal saja. Tapi kalau ditanya ke saya,
semestinya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan 1 tahun, akan tetapi setiap hari. Kenapa setiap hari? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak ada 1 hari pun, tidak ada 1 waktu pun yang dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berharga. Tidak ada. 2 kali, 1 kali 24 jam sehari semalam, kali 7 hari dalam seminggu, kali 30 hari dalam sebulan, kali 12 bulan dalam 1 tahun dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tidak berharga. Kita sebut umpamanya hijrah Nabi, itu peristiwa agung. Kita sebut umpamanya peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, itu peristiwa luar biasa. Kita sebut umpamanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu peristiwa luar biasa. Diangkatnya Rasulullah menjadi nabi dan rasul, itu peristiwa luar biasa. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu juga peristiwa yang luar biasa. Tapi ingat, semua itu adalah turunan dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak dilahirkan, takkan ada hijrah, tidak akan ada bi'tsah, tidak akan ada Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Jadi itu semuanya turunan dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih hebatnya apa? Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan, kita ini tak ada, Pak. Kita ini tidak ada. Kelahiran Nabi itu bukan hanya sebatas kelahiran seorang Nabi dan Rasul, akan tetapi juga kelahiran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati Maulid itu semestinya setiap hari. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jauh dari Nabi Muhammad. Masa kita lebih kurang 1500 tahun jarak kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang 1500 tahun. Jadi kalau diibaratkanlah, Nabi Muhammad ini sumber air yang jernih, sumber air yang bersih, sumber air yang bening, yang mengalir tak terhingga. Itu kita sudah, airnya sudah hampir sampai ke pinggiran kita ini. Kalau sumbernya bersih, sumbernya jernih, sumbernya bening, tak terbatas kapasitas airnya. Kalau kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, sudah mulai keruh, sudah mulai kotor, sudah mulai berlumpur, dan tidak mustahil agak bau-bau pula sikit, agak busuk-busuk lo seketik. Tak bisa kita dekat ke sumber yang jernih itu, tak bisa kita dekat ke sumber yang bening itu, dekat ke sungai yang agak-agak bersih, dekat ke sungai yang lebih besar dari kita, lebih bersih daripada kita. Siapa itu? Para ulama kita, Pak. Para ulama kita. Belum bisa menghampirkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dibatasi waktu yang panjang sekali. Dekat kepada pewaris Nabi, sungainya lebih luas daripada kita, lebih bersih daripada kita. Siapa itu? Ulama-ulama kita. Zaman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, itu semakin banyak orang-orang yang anti dengan ulama-ulama ini, anti dengan karya-karya ulama. Kenapa mereka anti kepada ulama, anti kepada karya-karya ulama? Alasannya langsung sajalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau ditanya langsung aja lah nih, kepada Al-Quran dan Sunnah, langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung, itu bukan kelasnya kita, Pak. Bukan kelasnya kita. Kalau tak lengkap perangkatnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu, kalau pirantinya tak cukup, perkakasnya tak memadai, tidak bisa kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini himbauannya belakangan ini seperti itu. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya kalau ditanya orang seperti itu, Pak, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang kembali, ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Saya bilang, biarlah orang itu kembali. Saya tak perlu saya kembali, karena saya tidak kemana-mana saya dekat terus dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu orang yang sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah, makanya diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena sudah jauh, ya kembalilah. Tapi kalau dekat terus dengan Al-Quran dan Sunnah, tak payah kita nak kembali, karena kita sudah bersama dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk merumuskan Al-Quran dan Sunnah itu, memahami ayat-ayat, memahami hadis-hadis, diramulah oleh ulama kita, diformulakan oleh ulama kita, dirumuskan oleh ulama kita, ditulisnya karya-karya oleh ulama kita. Mulai dari zaman sahabat Nabi, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in, sampailah kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, buya-buya kita. Jadi kalau ditanya, bisakah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Dengan pemahaman para ulama kita. Nah, sekarang ulama ini mau dipinggirkan ini. Jadi bagaimana caranya kalau dipinggirkan? Langsung aja ke Al-Quran dan Sunnah. Tak bisa, Pak. Tak bisa. Langsung aja kepada Nabi Muhammad. Tak bisa. Dia seperti minum madu, nisan loba. Ulama kita diambilnya madu itu dari sarangnya, dari sarang lebah itu, diperasnya, disaringnya, dimasukkannya ke dalam botol, disuguhkannya, diberikannya kepada kita. Kita tinggal minum saja. Jadi kalau ada orang yang mau langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui ulama, itu namanya mau minum madu langsung dari sarang lebahnya. Bongkak muncung so tu, bongkak mului so tu, kena songek dia loba. Mana lo bisa? Tidak bisa. Dibuatlah karya-karya itu oleh ulama kita. Mazhab Imam Abu Hanifah ditulis karya-karya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Mazhab Imam Maliki dibuatnya pula oleh Imam Maliki Al-Muwatta. Dalam mazhabnya dibuatnya pula turunan-turunannya. Mazhab Imam Syafi'i dibuat pula oleh Imam Syafi'i kitab fikih kitab usul fikih Ar-Risalah. Ada Musnad Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dibuatnya pula karya-karya di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya itu mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Jadi kalau ada yang bisa keluar dari pendapat-pendapat ulama yang kita sebutkan tadi itu, saya hormat saya itu. Apapun Pak pembahasan zaman kita sekarang ini, itu sudah mereka bahas semuanya. Kita tinggal mengembangkan saja. Dulu tak ada orang jual beli online, karena barang ini belum ada. Ini tak ada. Handphone tak ada, telepon tak ada. Saya baru megang HP ini setelah saya S2 di Malaysia. Waktu S1 dulu di Mesir tak ada HP, Pak. Itu tahun 96 sampai tahun 2000. Tak megang handphone kita. Tak ada handphone. Telepon waktu itu masih besar, yang gagang tuh.
Bisa pula jadi senjata telepon, saking besarnya. Tak ada handphone. Apalagi zaman ulama-ulama dulu, jual beli sudah terjadi, sudah. Jual beli pesanan sudah terjadi, sudah. Tapi jual beli online sudah ada di zaman Imam Syafi'i, belum ada. Jual beli online sudah ada di zaman Rasulullah, belum ada. Tapi konsep jual beli itu sudah ada. Berkembang zaman, berputar waktu, beredar masa, teknologi semakin canggih. Dirumuskanlah apa hukum jual beli online. Jual belinya silakan saja. Nah, online ini hanya sarana saja. Itu sudah dibahas oleh ulama kita. Kita tinggal mengembangkannya saja. Ibu-ibu pernah dengar bayi tabung enggak? Istilah bayi tabung. Pernah kan? Bapak-bapak pernah dengar istilah bayi tabung? Sudah ada di zaman Rasulullah bayi tabung. Mana ada di zaman Rasulullah bayi tabung? Bayi tabung itu baru kemarin. Orang kalau mau beranak, kawin dia dulu. Setelah kawin rupanya tak punya anak dia. Tak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu dan lain hal. Pergilah sepasang suami istri ini ke dokter yang ngurus itu. Apa kata dokter? Bisa pak. Cemana jalannya? Bayi tabung. Nah, bayi tabung apa hukumnya? Kita yang di zaman kontemporer ini yang membahasnya. Konsepnya sudah ada semenjak dahulu. Kita tinggal membuat formula-formula yang kita ambil dari mana? Dari kitab-kitab karya ulama kita. Nah sekarang kitab-kitab ulama itu yang mau dipinggirkan oleh sebagian orang dengan alasan apa? Langsung saja kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa pak, tidak bisa. Salah seorang guru saya pernah mengatakan orang-orang yang tidak mengakui mazhab itu, orang-orang yang tidak mengakui mazhab yang 4 itu terutama, itu kata beliau orang sombong. Kenapa sombong? Karena tidak menghargai karya ulama. Siapa di antara kita yang pernah menengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat? Tidak ada. Setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun pendidikan kita, tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang langsung menengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Yang menengok Nabi salat siapa? Sahabat Nabi. Kita ada menengok sahabat Nabi salat? Tak ada juga. Siapa yang nengok sahabat Nabi salat? Tabi'in namanya, orang yang sesudah sahabat Nabi. Kita ada nengok tabi'in? Tak ada juga. Siapa yang nengok tabi'in salat? Tabi'in namanya. Generasi sesudah itu pula. Sesudah itu generasi setelah itu pula. Nah pertanyaannya, kita sholat sekarang ini nengok siapa? Kita sholat sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat isya tadi, sholat maghrib tadi, sholat asar, zuhur, subuh, itu nengok siapa? Nengok Rasulullah. Katanya kembali langsung kepada Rasulullah. Tidak bisa. Nengok siapa kita sholat? Nengok guru kita. Saya sholat pak seperti yang saya lakukan sekarang ini karena guru saya mengajarkan seperti itu. Padahal Nabi apa katanya? Sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Siapa yang nengok Nabi sholat? Saya tak pernah nengok Nabi sholat pak. Lantas apakah dengan menengok guru saya sholat saya tidak mengikut Nabi? Enggak. Justru sholat yang seperti itulah yang mengikut sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengikut ulama, itu berbahaya itu. Berbahaya. Itu sebabnya kita perlu melakukan maulid Nabi ini sesering mungkin. Itu alasannya. Kalau alasan yang lainnya, kenapa harus sering-sering Pak Ustadz? Supaya penceramah ini laris Pak.
Kegiatan kita ini ada syiarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apa yang harus kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada bapak-bapak yang pernah khatam Al-Quran, ibu-ibu kalau ada yang pernah khatam Al-Quran, saya yakin pasti ada yang menamatkan Al-Quran 30 juz. Coba tengok di dalam Al-Quran itu, coba tengok di dalam Al-Quran, tunjukkan satu ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ganteng. Tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gagah. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Padahal apakah Nabi tidak gagah? Gagah Nabi itu. Umur 63, umur 62 saja masih jadi panglima perang dia. Memimpin perang, berkuda dari Mekah ke Madinah. Santai aja Rasulullah. Siapa yang pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, tahu dia itu berapa jarak Mekah dan Madinah itu. Lebih 400 km, Pak. Itu ditempuh oleh Nabi Muhammad dengan berkuda. Di usia 60-annya, di usia 50 lebihnya, masih sanggup Nabi Muhammad naik kuda itu. Kalau naik bus kita dari Mekah ke Madinah itu, pas lah itu lebih kurang 4 jam. 400 km. Kalau di kilo, Pak, itu dari Pekanbaru ke Medan itu kayaknya. Cuman jalan Mekah Madinah itu kan lurus saja. Lurus saja. Kalau jalan kita ini kelok-kelok, apalagi jalan ke Pelalawan tadi. Bukan berkelok-kelok, sanggup Nabi berkuda itu. Sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di usia 50, di usia 60, alah macam-macam. Tensi lah tinggi, kolesterol tinggi, darah tinggi, asam urat banyak. Gagah Nabi, tapi cobalah cari satu ayat yang menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu gagah. Tidak ada. Apakah tidak gagah Nabi? Oh, gagah sekali, ganteng sekali. Kalau orang Jawa bilang bukan ganteng, guanteng. Itu tidak seketik ganteng, bro. Tapi coba tengok Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijelaskan tidak ketampanannya di dalam Al-Quran? Dikisahkan malahan, bukan dijelaskan, dikisahkan. Ketika tersebar berita keluar dari istana Raja Mesir itu, kalau istri raja menggoda Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf masuk penjara, tersebarlah berita di luar istana. Oh, tengok, apa kata ibu-ibu itu? Ibu-ibu camat, ibu-ibu gubernur macam itulah, yang hobi-hobi ngerumpi. Ya Allah, apa katanya? Tengok, istri raja tergoda oleh budaknya. Oh, macam-macam cerita itu. Cerita itu kan kalau dititip bertambah dia kan, Pak ya. Tapi kalau piti dititip kurang ya. Tapi kalau cito, tolong sampaikan cito amu nih, banyak tambah. Tapi kalau piti tolong sampaikan banyak kurang nih. Poca cito di kampung tuh. Saya kalau ceramah bahasa Indonesia terus, Pak, capek saya, Pak. Jadi saya sekali yang mau campur lah, minta izin ambo. Poca cito, bokambang cito. Apa kata istri raja? Kumpulkan ibu-ibu itu nih, yang cime-cime itu kumpulkan nih, dikumpulkan ya. Sedang santai-santai duduk makan minum sambil megang pisau untuk memotong buah-buahan, disuruhnya Nabi Yusuf keluar kan. Itu kata Al-Quran, silakan baca surat Yusuf.
lewat Nabi Yusuf tuh, terpukau semua, terpana lah ibu-ibu tuh nengok Nabi Yusuf itu saking gantengnya. Apa kata Al-Quran? Qulna hasyalillah ma hadza basharan. Ya Allah, ini bukan manusia ini, ya Allah. Tangan potong juga, tangan potong juga. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat ini yang seperti ini gantengnya. Tergambarkan ketampanan Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf lebih tampan dari Rasulullah? Enggak. Lebih tampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya? Nabi Yusuf ganteng, Nabi Yusuf tampan, ibu-ibu itu masih sanggup menatapnya. Nabi Muhammad tampan, tak sanggup kita mengangkat kepala untuk memandang mata Rasulullah. Tak sanggup. Jadi orang kalau di depan Nabi itu Pak bicara, bukan gini dia bicara ke Rasulullah. Semua tertunduk begini. Dan itu banyak riwayat yang menjelaskannya. Nabi Musa, seperti apa gagahnya Nabi Musa itu ketika ada Bani Israel yang dikejar-kejar tentara Fir'aun. Ini kisah Al-Quran. Dikejar oleh tentara Fir'aun, nampak Nabi Musa oleh Bani Israel ini, oleh umat Nabi Musa. Tentara ngejar belakang, bawa pedang, bawa tombak, ini mau dibunuh ini. Akhirnya apa? Nampak Nabi Musa berlindung dia di belakang Nabi Musa. Apa katanya? Musa, ini tentara kok udah mati dia ngele nih, mampui dia ngele Musa nih, tolong selesaiin seketik. Datang tentara itu, apa kata Al-Quran? Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Didorong sedikit saja oleh Nabi Musa tentara itu. Wakas itu bukan tinju, bukan darbun. Wakas itu dorong sedikit saja. Kalau bahasa kami di kampa kena kelationg seketik. Di kelationg dek Nabi Musa, faqadha alaihi, mati tentara itu Pak. Kalau dapik lah lemu Nabi Musa tu, nak mengelationg uang ke Jawa. Seperti itulah gagahnya Nabi Musa. Apakah Nabi Muhammad kurang gagah? Luar biasa Nabi Muhammad. Tapi ada Al-Quran menggambarkan itu? Tidak ada Pak. Apa yang disebut oleh Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang disebut oleh Al-Quran, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Jadi Islam yang kita anut ini tidak disebarkan oleh ketampanan Rasulullah, tidak disebarkan dengan kegagahan Rasulullah. Tidak pakai kampanye Nabi itu dah. Ceramah kemari ada spanduknya. Tidak pakai spanduk dah Pak. Jangan dikotor Nabi pai dakwanya membuat spanduk. Tidak Pak. Apa yang membuat Islam ini berkembang? Akhlak. Jadi kalau mau kita contoh, contohlah akhlak Rasul. Contoh kepribadiannya, contoh penjiwaannya, contoh adabnya, contoh sopan santunnya. Bukan hanya sekedar penampilan zahir saja. Ini banyak Pak, ini sekali lagi nih, banyak orang zaman sekarang itu yang dicontoh dari Rasulullah hanya penampilan zahirnya saja. Tidak salah, betul. Yang salah itu kita menganggap bahwa itulah segala-galanya dari Rasulullah. Itu yang salah. Kok bercontoh seketik kok? Apa contohnya? Kok berjanggui kok? Itu sunnah Nabi kok Pak. Sunnah Nabi. Bagi yang ngomong tumbuh jangguinya. Nabi pakai jenggot Rasulullah itu qabdah, segenggam jenggot Rasulullah itu. Dan jenggot Rasulullah itu Pak, rapinya luar biasa. Tidak kusui masai aja lah. Dan percayalah bapak-bapak, ibu-ibu, coba tengok orang Arab itu kalau berjenggot dia, wah gagahnya. Enak nengok ya. Ya. Kenapa? Karena dirapikan. Iko janggui panjang, jambang panjang, condo somak. Ndak bebolo deh. Kami ndak berjanggui dosianu.
Tidak ikut Rasulullah, ikut Rasulullah, tapi dalam masalah yang lain. Nah, permasalahannya apa? Yang berjanggui tidak memandang kepada yang tidak berjanggui. Itu tidak boleh. Jenggot itu sunnah Rasulullah. Ibu-ibu tak bisa ikut itu, Bu. Jangan cuba pula lah. Celana di atas mata kaki itu bagus, tapi bukan berarti orang yang celananya di bawah mata kaki tidak mengikut sunnah Rasulullah. Enggak. Silakan diamalkan, tapi jangan sampai karena hal-hal yang seperti itu tui silaturahim kita ini itu yang salah. Itu yang salah. Silaturahim itu wajib, Pak. Wajib. Jadi kalau karena perkara-perkara yang sunat rusak yang wajib, tidak boleh. Kenapa itu terjadi? Karena kita hanya mengikuti zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jenggotnya, celananya di atas mata kaki. Kalau bertemu dengan temannya, senyum dia. Oh, kan gile nengok kan. Indah nengok. Bersua dengan uang yang tak sependapik dengan inyo dah. Senyumnya. Lama tak bersua. Berpeluk-pelukkannya. Laki-laki semua laki-laki. Berdusi semua berdusi. Jangan dibalik. Itu dianjurkan tu, Pak. Dianjurkan. Kalau ada tetangga Bapak pergi haji umpamanya. Kita belum ditakdirkan untuk berangkat. Pergi haji. Pulang dia. Itu dianjurkan ketika bertemu itu untuk mu'anaqah, berpelukan, dan dianjurkan mencium keningnya atau dia mencium kening kita. Laki-laki, perempuan. Itu anjurannya ada. Dan itu sunnah Nabi. Apapun sunnah yang kita lakukan, intinya apapun sunnah Nabi yang kita buat, itu mesti memperindah lahir dan batin kita. Kalau tidak betul dia bersunnah itu. Ini mengamalkan sunnah Nabi, tapi kato-kato kasau, sakit telinga ngau dia. Indak sepaham sama orang lain dah. Orang lain tu sosek je sesuatu. Kan bahaya tu. Ambolah banyak ambo bersunin sini tu dulu. Dulu masih suka saya berdebat itu. Tapi belakangan ini enggak lah. Enggak ambo faham lah. Apa dia enggak faham? Dia kalau berdebat dia masalah itu tu, lama tekonang inyo. Lama tekonang mukonya lama tekonang. Nak lolo awak tekonang je muko inyo. Bini di samping no. Jago pagi suak muko inyo je tekonang le. Yang berbahaya apa? Allahu Akbar. Amuko inyo je tekonang. Itu yang berbahaya. Maka ndak ambo soto berdebat tu lah. Tapi siapa nak mengaji, ati boleh elok. Siapa nak mengaji, ambo nak muzakarah, ambo sianu, ati boh. Datang ke pondok, kitab banyak di pondok. Kitab apa tuan-tuan ni ada situ. Ngaji. Tapi kalau debat kusir tu ni, usah hati wak deh. Usah hati wak deh. Kalau ditanya apa yang harus dicontoh dari Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh sederhana saja. Di antara sekian banyak sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ambil? Adil. Adil itu saja. Adil. Apa yang dikatakan adil? Silakan tengok kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tasawuf. Itu rata-rata ulama kita mendefinisikan adil itu wad'u syai'in fi maqamihi atau wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang adil. Ya, kacamata. Di mana diletakkan kacamata ke? Hah? Ambo bertanya ambo ke? Di mana diletakkan kacamata ke?
Hah? Sangkuin di telinga, Bu. Kan itu ya? Di telinga sangkuin. Kalau disangkuinnya di hidung kah? Kalau tidak di telinga, tidak amu dah. Itu adil nama tuh. Karena memang fungsinya untuk melihat. Kupiah. Di mana diletakkan kupiah kah? Di kepala. Itu adil namanya tuh. Kalau sempat ambil kupiah kah? Ambil letakkan di telapak kaki. Itu zalim namanya. Tidak adil namanya tuh dah. Ibu-ibu jilbab, di mana diletakkan jilbab itu, dipakaikan jilbab tuh? Menutup aurat. Kalau di Bali jilbab tidak dipakai-pakai dah. Tidak adil tu dah, zalim tu. Jilbab di Bali tapi keluar rumah tidak dipakai, itu zalim karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seadil-adilnya orang, seadil-adilnya manusia. Tidak ada yang lebih adil selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pemerintahan, soal penegakan hukum, ada imra'atun makhzumiyah, wanita makhzumiyah. Ini kelompok terhormat ini, orang terpandang, kabilah. Itu kastanya bukan sudra. Sudra itu kasta budak. Itu kasta-kasta tinggi. Imra'atun makhzumiyah, brahmana semacam itulah. Mencuri dia. Sampailah kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perempuan terhormat, banyak sahabat yang minta agar tidak dihukum. Tapi nak menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad, tak tolak lah. Siapa yang disuwun dia? Usama. Ya Usama. Orang datang kepada Usama tadi agar diringankan sanksi ibu ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usama? Ya Usama, atasfa fi haddin min hududillah. Apakah engkau minta keringanan hukum Allah? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kalaulah Fatimah anak Muhammad, anak beliau, anak Rasulullah mencuri, potong tangannya. Macam itu adil. Kalau sempatlah semua, ya Allah, orang-orang yang mengambil kebijakan di negeri kita ini macam itu, tegasnya damai kita, Pak. Aman kita ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, cuman kan tidak semuanya seperti itu. Ada yang seperti itu tapi tak pula panjang umurnya. Ada yang seperti itu tak pula lama masanya. Maunya kita banyak yang seperti itu. Dipakainya jabatan itu untuk membantu agama Allah Ta'ala. Itu payah mencair. Nyabu ini sanang nih. Itu dalam penegakan hukum. Pernah suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar menyusun sahabat-sahabat, dibariskannya sahabat. Ada sahabat nih satu orang bernama Sawad bin Ghaziyah, kalau saya tidak salah namanya. Tidak lurus barisannya, keluar dia dari sab, manci-manci aja seorang. Uang luwi sadonya ngencong-ngencong aja. Diambil ada Nabi kayu, ditui apa bahasa uku itu iya. Hah? Dicucuk. Ditusuk Nabi pakai kayu tuh. Sawat katanya. Luruskan barisan katanya. Kena lah badan Sawat itu. Apa kata Sawat tadi? Rasulullah, engkau pukul hamba ya Rasulullah, taniayo dan Rasulullah, dan minta balik dan kini jual. Oh, beraninya.
Kau ni yang bu Rasulullah, sakit kau hanya minta balik dan gini ni. Apa kata Nabi Muhammad? Dia memang kena kulit sahabat itu, sawat itu. Baliklah ni. Okey, kayu. Lacak. Kata Rasulullah. Apa kata sahabat tadi? Ambo tadi Rasulullah langsung kulit kena itu. Ndak ada baju dah langsung ke kulit ni. Angkatin baju engkau ni. Nak boleh langsung pula ke kulit engkau. Kau nak boleh adil ke Pak? Supaya adil. Diangkatkan oleh Rasulullah kainnya. Kau sahabat yang lain nak mengamuk lagi kau. Kau sahabat beraninya balik dendam ke Rasulullah. Nak mengamuk sahabat lain leh. Diangkat Nabi pakaiannya, ketika itu langsunglah sahabat memeluk tubuh Nabi sambil menciumnya. Jadi tidak nak balik sana, nak mencium Nabinya. Apa kata Rasulullah? Apa dek ceniko ang sawat ni? Ya Rasulullah, ambo ingin Rasulullah, perkara terakhir dalam hidup hamba Rasulullah, bahwa kulit hamba bersentuhan dengan kulit engkau Rasulullah. Didoakanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang bersentuhan kulitnya dengan kulitku, haram jasadnya dimakan neraka. Berarti sawat ke mana tompe dah? Nah, lah pasti tu Pak. Awak kan ini tidak joleh tu. Entah ke mana-mana semua. Ambo kalau cerita surga neraka kau Pak. Cerita surga neraka kau. Biarlah dan belakang sekali. Tapi lagi ke surga. Andai kata cabut nomor undian tu biarlah dan kalau bahasa kampa nomor kincit sekali. Biarlah. Tapi lagi ke sebelah kanan dan ke sebelah kan lawaklah menyabui dah. Nak menyabui dia takut buat dia. Alangkah beruntungnya orang-orang yang pernah bersentuhan kulitnya dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua sahabat yang dapat seperti itu? Enggak. Tapi banyak sahabat yang berebutan sisa wudhu Rasulullah itu banyak Pak. Nabi Muhammad ambil wudhunya. Dia wudhunya itu ayu kan menitiuk tu. Ayu kan belabio tu. Bawa bui sahabat go bakal jauh-jauh ambil sisa ayu tu. Iqtatala ala wudhu'i Rasulillah. Itu hadis sahih. Bawa bui ambil sisa wudhu Rasulullah. Ya Allah. Awak kan taladang. Ungguk loda je kita kan. Ungguk loda. Apa kan dibanggakan? Tulah sabui kan boh. Apa kan dibanggakan kita godangnya? Ungguk loda, mata baci, telinga baci, gigi baci, kuku baci, hidung baci, jua. Jangan sabui lah pawi lah. Ndak seketik dah. Apa yang kan dibanggakan? Apa kata ulama kita? Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Awal pertama sperma, ujung-ujung sok bangkai. Apa yang kan dibanggakan? Kalau Nabi lain Pak, keringatnya saja harum. Coba tengok, baca hadis Nabi. Ummu Sulaim apa bahasa ukui tu? Bibinya Rasulullah ke? Khalahnya. Kalau di kampung kenapa tu? Bibi ke? Macik. Kalau bahasa siko tante katnya kan? Tante Rasulullah artinya mahraminya tu. Pernah Nabi datang ke rumah Ummu Sulaim. Tidur Nabi di rumah Ummu Sulaim. Ayangnya berkeringat Rasulullah. Dicari di Ummu Sulaim botol qarurah, botol kecil. Di lunggun dia nyopalu Nabi. Nabi lolok. Kejaga Nabi, nampak dia Ummu Sulaim memegang botol berisi palu tadi.
Apa ke Ummu Sulaim ni? Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, inilah wangi-wangian terwangi yang akan hamba berikan kepada anak-anak hamba Rasulullah. Ndeh, polu aja un. Awak lejo ni menyanyi ni ya. Lejo je ni menyanyi ni ya. Bila tu? Ketika takabiu tidur tu. Apa ni kalau tinggi takabiu seketik? Allah. Aku kiri kanan kau. Lame dulu. Potong gota semenjak subuh. Potong gota semenjak subuh deh. Pulang ke rumah, ndak mandi dah, langsung pergi ke masjid. Allah. Yang sebelah ke nenau le. Masuk kampung nenau. Ya. Ndak boleh orang Pak. Ndak boleh. Itu dilarang itu, bukan haram, makruh. Tak boleh membawa bau-bau yang tidak sedap ke dalam masjid. Tak boleh lah. Alhamdulillah masjid kita bersih, walaupun tak ada duit dah kan. Alainya duitnya. Alhamdulillah. Tak boleh. Jadi kalau kendai rumah dia nak ke masjid, berasi-berasi dulu. Aun-aun dulu. Bawa parfum. Ambo ke mana? Pengen bawa parfum ambo Pak. Pindah untuk dia bagi-bagi ke dah. Bawa parfum Pak. Nabi itu yang paling dicintainya antara lain parfum itulah. Ibu-ibu boleh bawa parfumnya? Boleh. Tapi maksudnya harus lurus. Jangan sampai ibu-ibu memakai wangi-wangian agar terhidu, tercium oleh orang yang bukan mahram, bukan suaminya. Itu tidak boleh Bu. Dari rumah tu boleh ni mudo-mudo. Sap. Abi basemprot setengah tabung. Bagian rok lain lo parfumnya, bagian baju lain lo, bagian jilbab lain lo. Ujung-ujung do kamai seketik dah. Lewat depan uang banyak. Kata Rasulullah, ayyum mamra'atin ista'tarat wa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. La ilaha illallah. Wanita manapun memakai wangi-wangian lalu lewat di depan orang lain, orang yang tidak halal untuknya, itu maksudnya ala qaumin liyajidu rihaha, agar orang itu mencium harum-harum wanita tadi. Itu di dalam hatinya tuh. Kenapa pakai parfum? Boleh kawan beko depan napak si anu tu ni. Nak boleh awun. Perempuan itu kata Rasulullah zaniyah, wanita pezina. Ndeh. Maka kalau nak pakai parfum Bu, seketik aja. Untuk awak aja lah. Jangan sampai tercium dari orang lain. Soklin bapa aja. Soklin ni tak ada apa aja tu dah. Kan tak ada ibu-ibu mencuci baju pakai sabun batangan hijau zaman dulu tu. Nah, do ginilah pakai soklin, rinso, pakai pancuy-pancuy pula sudah digosok tu, softener. Enggak apa-apa je dah. Yang penting apa? Dijaga hati. Itu akhlak Nabi, adil kepada anak-anak, adil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika Nu'man bin Bashir bercerita dia, apa katanya, ayahku memberikan aku pemberian. Ayah ambo beragio ke ambo. Lalu apa kata ibu Nu'man? Ibunya Nu'man ini yang bercerita ini, ayahnya ini bernama Bashir. Apa kata ibu Nu'man? Bang, itu tidak bisa turuninya. Engkau sampaikan itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia menyaksikan pemberian engkau kepada anak laki-laki itu. Nya Nu'man ke dapat bahagiannya. Tak bisa tu bang. Saksikan ke Rasulullah, tak boleh jangan ada masalah suak. Datanglah Bashir ini ayahnya ke Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah,
ada anak saya ni yang saya kasih Rasulullah, ada pemberian yang saya berikan. Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah? Tanya oleh Nabi. Nya sodo anak dapik macam itu ni. Sodo anak dapik macam itu ni nya. Anda ada Rasulullah ni nya. Kalau kan dibai seorang, bai sodo. Kalau kan dibai seorang, bai sodo. Jadi itu adil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan porsinya masing-masing. Jangan beko anak PAUD sama lo belanja dengan anak kuliah. Itu tidak adil tu dah. Anak PAUD bisa 2,000 rupiah, 1,500 rupiah. Tapi anak kuliah tidak cukup 2,000 rupiah tu Pak. Boleh zaman gini boleh paket aja lah mahal. Bolehkah memberi anak tanpa memberikan yang lain? Tengok dulu kondisinya. Tengok dulu. Kalau akan mengakibatkan perpecahan di antara mereka, kan ada kebiasaan kita seperti itu. Sebagian orang tua sayangnya ke anak si A daripada si B, umpamanya. Kenapa? Nyenin seorang kau didangon citombo sodo deh. Nin seorang kau intalah ni. Entahlah baca bismillah dulu waktu membuat tanda kan. Ndak patuh dah. Anak aku di band dah, nin seorang kau ndak di band dah. Ndak boleh dah bu. Ndak boleh. Tapi harus proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing. Daripada nanti meninggal ayahnya, diributkan pemberian itu. Ke pengadilan kakak beradik. Kan masalahnya. Dan lah banyak terjadi Pak. Ambo sabuin tadi di MUI itu macam-macam orang datang. Ada yang datang masalah warisan, sudah diputuskan pengadilan, tapi dia kembali menggugat. Apa permasalahannya? Anaknya entah belimun, entah bawa enam selupa ambo. Tapi yang 3 ko dapat ruko cik-cik seorang. 3 dapat ruko masing-masingnya, sama saya duit ayahnya kah? Tadi ben ruko di ayah, ang ruko tu, kau ruko ko, ang ruko tu ni. Yang bertiga lain tidak dapat apa jua dah. Meninggal ayahnya. Bacokak. Apa kata yang tak dapat? Ruko tu harus kita bagi warisannya. Apa kata yang dapat? Tak bisa loh. Ayah lah mamben ke ambo sama sui duit dulu. Batong kau. Ke mana payahnya? Ke pengadilan. Siapa tu? Abang sama adik-adiknya. Ya Allah. Kan sayang. Kenapa? Itu akibat dari tidak adil. Boleh memberi satu tapi tak memberi yang lain? Boleh, andai kata itu tidak akan menimbulkan permasalahan. Walaupun oleh sebahagian ulama itu dibenarkan, karena harta ayah itu yang milik ayah. Kepada istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun adil, seadil-adilnya. Bukan perasaan. Kalau perasaan Pak tidak bisa gitu adil dah Pak. Tidak bisa dah. Bagi yang berbini 2 atau 3 tentu dirinya dah. Tidak bisa adil dah. Dan Nabi Muhammad semenjak dulu lah macam itu je Rasulullah tu. Apa tandanya? Banyak istri Rasulullah tu Pak. Banyak istri Nabi tu. Ya. Tapi yang paling disayanginya adalah Sayyidah Khadijah. Lah meninggal Siti Khadijah tu, lah wafat Sayyidah Khadijah itu, selalu saja dia menyabui Khadijah tu. Pernah sekali disabui dengan Khadijah di depan Sayyidah Aisyah. Khadijah lah meninggal lah. Disabui dengan Nabi di depan Sayyidah Aisyah. Cemburu Sayyidah Aisyah. Biasa je dia pedusi kan macam itu. Cemburunya. Khadijah. Padahal kehan. Lah donin mudo. Itu tu. Lah donin mudo pemahaman hadis seperti itu. Disabui je lah ni. Uang nin sirah giginya. Disabui je lah uang nin sirah gigi. Sirah gigi tu maka sui gusi aja tinggal leh.
ndak bergigi, lah tua. Antu gusi aja tinggal lah. Ni mudah lah doha ni. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ndak terganti. Ketika semua orang tidak beriman, dia beriman kepadaku. Itu yang membuat Nabi tersentuh. Ketika orang lain tidak mau memberikan hartanya kepadaku, dia menyerahkan seluruh hartanya kepadaku. Itu yang membuat Nabi tersentuh. Kalian tak tahu dek kalian dah ni. Habis itulah pada kira. Nah, kalau contoh Khadijah, ibu-ibu zaman kini kan. Ini lego dia kan. Ndak wa takut je lah. Iku ayat lah hafal semenjak dulu. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah pada usia dan elok-elok. Masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 atau 4 nanya. Apa lejanya? Amal tak ada. Apa ni tak ada? Ya pengacuy sudah. Ibu-ibu pun tak. Cuba tanya. Rela ibu-ibu kan apa? Tapi ada syaratnya. Iya. Itu syaratnya. Abang kalau nak kawin balik bang, abang harus adil. Yang kedua, ajau agama ambo elok. Yang ketiga, jangan sampai kami basah orang. Yang keempat, alangkahi dulu mayatku. Itu yang payah. Nabi Muhammad tu adil. Soal nafkah bukan soal perasaan. Perasaan tidak bisa kita adil, Pak. Susah itu. Tapi kalau nafkah wajib suami itu adil. Kalau toloknya wah buat kelompok suami-suami bagak lah. Tapi kalau tidak tolok dah. Ikut je lah di Mudian. Manado je lah di Mudian. Yang kadang nak kerengkang lah. Bapak-bapak ni, ibu-ibu yang saya hormati, adil, dan itu yang hampir hilang. Coba tengok, kenapa bentuk yang tadi, kenapa antara anak ndak akur, ndak adil, orang tuanya ndak dididik dan anaknya untuk adil. Kenapa suami istri tidak akur? Karena suami tidak berlaku adil. Kebini sendiri pilih. Kebini pilih. Bahasa kami itu bajai sesaku. Sesaku bajai. Ibu-ibu. Ya, apa? Kalau tidak dibagi dia laki nafkah sudah ya. Bulio diambil piti laki ni. Agama membuliokannya. Maliung tu Ustaz. Itu tiap maliung yang dibenarkan. Intai. Manonya nyimpan piti. Tengok. Bulio diambil. Ada dulu Abu Sufyan kiki dia ke bini. Pilih ke bini, bejek sesaku tak bisa kalau piti dah. Apa kata bininya? Rasulullah, Abu laki ambo Rasulullah cun itu nanya. Lah bisa dan ambil pitinya, ambil lahnya. Khudhi ma yakfiki, ambil yang cukup untuk engkau. Kan? Tak sabut dan Nabi, ambillah 1.000 mu enggak. 50.000 mu enggak. Apa yang cukup untuk engkau? Ini semestinya Pak ya. Kok semestinya Pak? Indah nafkah jadi kan dibank ke bini itu dah. Belanja bulanan dibanjo. Pegangan dibanjo. Jajan ninya dibanjo. 3 kan ini dibank. Kalau dibank ini 3 orang tak kan banyak cerita rumah dia dah. Jam berapa je lah Pak pulang buka pintu dia. Jam berapa je lah. Kau cenderung ambil gini InsyaAllah sampai rumah jam 3 subuh beku. Kalau sempat anda dibuka pintu kan lah merana orang kan. Kalau cukup ini 3 tu Pak.
Apalagi kalau dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Kan itu yang dilakukan Rasulullah. Mengimbau Sayyidah Aisyah, siapa diimbau dia? Humairah. Wanita yang pipinya merah merona, itu arti Humairah deh. Zaman kini berusia itu merah-merah aja pipinya, tapi di aplikasi TikTok nomor apa nomor bisa aja membuat sia-sia dia. Kalau Sayyidah Aisyah dia memang kulit putih. Jadi kalau malunya, senyumnya merona pipinya, mengimbaunya mau Humairah, awak indah mengimbau bini pakai sayang tidak pernah, tapi ke bini uang bersayang. Di kantor bini di rumah pak tidak pernah nginyam sayang dah semua duit, tapi ke bini uang di kantor yang lah sudah kau cakon. Ya Allah, la talabiyo la tabalik dunia pak. Di rumah pak kau aja nya. Gak puak bini seketik, wanda seketik, mana lepok ni? Ni bini je itu juga. Laki gua agak hitam kulit ketik. Hitam mana le ni? Ya Allah. Apa salah sekali-sekali dibuat pituan Nabi tu. Ambo mengatakan membuat sesuatu dan enggak ada. Tapi yang mungkin kita buat harus kita buat. Ambo tu konang deh ambo pak. Kau tentang berkeluarga. Kau contoh kita Rasulullah. Adonya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Enggak ada contoh yang lebih oncak leh. Tu konang deh ambo guru ambo waktu kami ngaji dulu di Mesir di kuliah. Guru gua lah bau umunya. Lah tua lah. Syekh Latua, tapi dengan istri beliau, kalau ngaji ke rumahnya, iri nengok deh. Jadi ada yang berani bertanya, sedang kuliah, ada yang berani bertanya, Ustaz itu artinya profesor. Ustaz itu arti profesor pak. Maka ambo malu, ambo diimbau Ustaz deh. Wong awak apalah kita Ustaz aja lah kan. Ustaz aja lah. Ustaz itu profesor arti. Ya Ustaz nan, kawan no. Tunjukkan ke kami rahasia apa yang membuat beliau bertahan sampai gini nih. Keluarga kamu kasihnya. Apa kata guru tadi? Nak nih. Kalau bau rumah tangga kalian suo nih nya. Ikuin Rasulullah. Cenderung apa rumah tangga Rasulullah tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari dia memiliki cinta yang baru. Itu kuncinya nih. Jadi harus baru cinta tu tahu ini. Kalau lej ni itu insyaallah lah. Lama tu. Tu tengok gini, seleb nama tu. Yang di TV dah. Pagi kahwin, tengah hari lah corai. Cakap berita viral bau, akad nikah, ndak pengapanan maksud kami dah. Terdangau dia awak, lah baca awai pula. Dia apa? Karena dia tidak memberikan cinta yang baru setiap hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pak, kalau mandinya sama dengan bininya. Cuba tonyon, tapuak dado tanya selero. Siapa yang membuat kita macam itu? Mandi Rasulullah tu sama-sama mandi dengan Ummu Salamah, istrinya. Bergolek-golek sedang mandi. Itu namanya cinta yang baru. Awak lah nak bercucu, nak mana-mana berbuat bau dah. Nak dibuat gini, awak lah datuk-datuk kan? Lah niat-niat. Lama alun aja boleh. Kalau kamu ketika muda-muda tak letak kanang. Ibu-ibu tentu pernah mendengar Rasulullah pacu lari sama Sayyidah Aisyah. Itu cinta yang baru pak. Untuk membahagiakan istrinya tu, dia ajak adanya Sayyidah Aisyah pacu lari.
Rasulullah masih bagak bu, kalah Sayyidah Aisyah, monggo ya, kalah dah ini. Isu tu diulang balik, nak boleh senang hati Sayyidah Aisyah, dilapen Sayyidah Aisyah menang deh. Menang deh yan, kalah Rasulullah. Itu namanya kebahagiaan. Dan itu bisa muncul kalau kita dapat berlaku bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iko pulang dari kantor tengok buka sungkui, ndak ada apa-apa baru ceramah le. Piti belanja ndak di bank dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ditanya apa dari Rasulullah yang akan kita contoh? Akhlak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebarkan agama ini dengan kekayaannya. Tidak. Walaupun sembelihan Rasulullah, kurban Rasulullah tu sekali berkurbannya berpuluh-puluh. Tidak sanggup dia menyembelih sendiri. Hadiyunya, sembelihan hajinya itu 100, Pak. Jangan disangka Rasulullah itu miskin. Enggak. Umar Rasulullah kecil si anu, banau. Rumahnya kecil. Umar Rasulullah itu paling-paling 3 kali ompek. Sekadang itulah. Pawinya tu paling-paling 2,5 meter. Konsen pintu Rasulullah tu menunduk Nabi Muhammad kalau mau masuk rumahnya itu. Betu Nabi Muhammad menunduknya. Wanda apa namanya konsen pintunya tuh. Tapi dari rumah yang kecil itu muncul segala bentuk kebahagiaan. Makanya Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dibawanya surga itu ke dalam rumahnya. Itu hebatnya Rasulullah. Kenapa? Karena adil. Kalau orang kini kan enggak deh. Noko di bawah rumah deh. Aku bertongkau je kojo. Nabi Muhammad banyak bini, tak pernah sesangit muncung bini dah. Awak seorang di rumahnya bentuk pakai mikrofon aja di rumah. Tongkau aja. Dia apa kau ya? Dia yang tadi. Jadi kalau ingin gitu mentauladani Rasulullah, yang akan dicontoh adalah akhlaknya. Silahkanlah tuan-tuan punya jabatan, mantap. Kita perlu orang-orang yang mengambil kebijakan itu umat Islam, tapi pakai untuk agama. Silahkanlah tuan-tuan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silakan, bagus. Punya kebun selawe-lawenya, silakan, tapi pakai untuk membantu agama. Jangan diabaikan. Kalau tidak seperti itu, maka malu kita nak mengaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan janji saya tadi, kajian kau akan kita akhiri di jam 10. Inilah jam 10 lah. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan pada catatan kebaikan kita di yaumil mahsyar kelak. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, dilindungi oleh Allah taala. Dihindarkanlah negara kita ini dari orang-orang yang busuk hatinya, kotor tangannya, yang bermaksud untuk memecah belah persatuan kita. Amin amin Allahumma amin. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari segala sesuatu yang akan merugikan lahir dan batin kita, dari penyakit yang sedang mewabah, dari hal-hal yang akan merusak moral, akhlak, adab generasi muda kita, waliyadzubillah. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyati wa likulli niyatin salihatin bisirri asraril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha alaniyataha wa sirraha ya mujibas sa'ilin. Allahumma ballighna liqa'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna liqa'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna liqa'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi dunya fajma'na fi jannatika jannati darissalam ya mujibas sa'ilin. Duhai Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami pada malam hari ini di dunia yang fana ini ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di jannah-Mu ya Allah, di surga-Mu ya Allah, surga Darussalam ya mujibas sa'ilin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan mohon doa agar kami selamat sampai ke rumah nanti. Amin min Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.